Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Auralia Putri dengan NIM C2401221033. Di sini saya mau jelasin tentang praktikum yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu tentang reproduksi. Reproduksi itu apa sih? Reproduksi adalah suatu kebutuhan dari suatu makhluk hidup untuk menciptakan individu baru. Reproduksi bertujuan agar suatu makhluk hidup tidak mengalami kepunahan dan agar tetap lestari. Nah, di dalam biologi perikanan sendiri, ikan-ikan ini merupakan makhluk hidup yang tidak bisa dikontrol proses reproduksinya. Karena kenapa? Karena ikan-ikan di laut lepas, di perairan, danau, sungai tidak bisa dikontrol dan tidak ada campur tangan dari manusia seperti budidaya perikanan. Karena itu, kita harus mempelajari reproduksi ini agar kita bisa mengetahui stok atau populasi ikan tersebut. Sehingga jika ada kemungkinan suatu jenis ikan akan mengalami kepunahan, kita bisa memikirkan cara supaya kepunahan itu tidak terjadi. Nah, ada aspek-aspek yang kita pelajari, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama, itu ada nisbah kelamin atau proporsi kelamin atau yang disebut seks rasio, merupakan perbandingan kelamin jantan atau betina, yaitu jadi kelamin jantan dibagi betina. Pada nisbah kelamin ini, populasi betina harus lebih banyak gitu daripada yang jantan, karena satu jantan itu bisa membuahi banyak betina. Yang kedua ada TKG atau tingkat kematangan gonad, di mana untuk mencari TKG terdapat 2 cara, yaitu yang pertama ada secara morfologis, merupakan pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Nah, dalam menghitung jumlah telurnya terdapat 3 metode. Yang pertama ada metode gravimetri. Itu merupakan metode dengan menggunakan bobot ikan. Yang kedua ada metode volumetrik, merupakan metode dengan menggunakan volume. Yang ketiga ada metode gabungan. Nah, untuk metode gravimetri itu sendiri, kita harus mengeringkan gonadnya terlebih dahulu. Kemudian dibagi menjadi 3. Ya, yang atas itu dinamainya anterior, yang tengah dinamakan middle, dan yang bawah dinamakan posterior. Lalu kita masukkan bagian masing-masing gonad tersebut ke dalam cawan Petri. Lalu kita ambil bagian atasnya, yaitu 0,1 gram. Dan untuk tengah juga yang bawah itu 0,1 gram. Nah, setelah itu kita kasih aquades. Nah, setelah itu kita bisa burai telurnya dan kita hitung masing-masing telurnya satu-satu. Dan kemudian itu dihitungnya menggunakan counter. Yang kedua itu ada volumetrik. Nah, di metode volumetrik ini hampir sama. Yang pertama itu kita harus keringkan dulu gonadnya. Nah, kemudian kita tuang 4 ml aquades ke dalam gelas ukur, lalu masukkan gonad yang utuh tadi. Nah, ketika gonad sudah dimasukkan dan kita hitung volumetriknya. Nah, setelah itu bisa kita bagi 3 gonadnya. Ada anterior, middle, dan posterior. Nah, selanjutnya masukkan gonadnya dikit-dikit sampai kenaikan air 0,05 ml setiap subgonadnya. Kemudian kita burai telur ikannya, terus kita hitung jumlah telurnya. Yang ketiga itu ada metode gabungan. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita keringkan terlebih dahulu gonadnya. Kemudian kita ukur bobot total tersebut menjadi 3 bagian nih. Lalu kita ukur bobot subgonad yang 3 tersebut. Lalu letakkan ke dalam cawan Petri. Kemudian tambahkan 10 ml aquades. Nah, setelah itu kita burai subgonadnya, dan setelah diburai ambil 1 ml menggunakan pipet. Nah, hasil dari memburai tadi kita bisa hitung jumlah telurnya menggunakan counter. Mungkin cukup sekian dari saya.
Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.